kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa kabar hari ini? Saudara, tentu baik-baik saja, amin. Demikian harapan dan doa saya. Saya berdoa supaya seluruh sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network tetap dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat, amin. Dan juga diberkati dalam segala hal. Nah saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Kita akan siapkan di 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi, dan dengan segala isinya yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, yang telah membawa kami di hari ini dan yang mengaruniakan kehidupan, kesehatan, kekuatan bagi kami hari ini. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu atas semua yang telah Engkau rancangkan bagi kami untuk hari ini. Berkat-berkat yang telah tersedia bagi kami hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami. Buka hati pikiran kami, urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, saya akan bacakan untuk saudara di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara garis bawahi ini, ya. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatunya, segala usahanya berhasil. Ayat 6, maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Ayat 7, Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Ayat 10, ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur.
karena ia suka pada pertanian. Ayat 11, selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra Yeyel dan penata usaha Maseya di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Ayat 12, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Ayat 13, di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara, terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Ayat 14, Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ayat 15, ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Wow, saudara, menarik kalau kita baca kisah ini ya, saudara ya. Di ayat 1 dikatakan, segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Muda, berprestasi, dan penuh karya. Mungkin inilah sebutan yang sangat cocok bagi Uzia. Karena di usianya yang masih sangat belia, yaitu 16 tahun ya, ia sudah menjabat sebagai raja Yehuda menggantikan ayahnya yaitu Amazia. Meski belum mengenyam asam garam kehidupan, minim pengalaman, Uzia mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dicatat di ayat 8 bagian B tadi, namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa Uzia bukan hanya berhasil dalam hal memimpin bangsanya, tetapi juga, dengar baik saudara, ia mampu mengalahkan bangsa-bangsa lain. Uzia juga bukanlah seorang raja yang kebetulan yang menjabat karena garis keturunan ya saudara ya. Tetapi saudara, ia adalah seorang raja yang mumpuni di segala bidang kehidupan. Bukan hanya bidang pemerintahan yang ia kuasai, tapi juga bidang-bidang lainnya. Ia mampu mendirikan kota-kota, menara-menara di padang gurun, dan menggali banyak sumur. Di bidang peternakan, ia memiliki banyak ternak. Lalu di bidang pertanian, di ayat 10 bagian B, ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur. Di bidang militer, Uzia sangat ahli dalam strategi perang. Itulah sebabnya ia mempunyai tentara dalam jumlah yang besar dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, lengkap dengan perlengkapan perang yang ia rancang dan ciptakan sendiri. Luar biasa. Iya kan? Alkitab pun mencatat bahwa di ayat 15 bagian B, nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Ditolong dengan ajaib. Wow. Secara ajaib Tuhan menolong dia.
Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi kunci utama keberhasilan Raja Uzia? Apakah karena ia hebat, pintar, kuat, gagah, dan kaya? Tentu bukan itu. Raja Uzia menjadi seorang raja yang berhasil dan terkenal oleh karena ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Itu di ayat 4 dan ayat yang kelima. Saudara perhatikan, tanpa campur tangan Tuhan, Raja Uzia tidak akan pernah mampu menjalankan tugas pemerintahannya dengan baik. Oleh karena itu saudara, kita belajar dari sini. Mari kita tekun mencari Tuhan. Dan mari kita senantiasa hidup dalam ketaatan. Uzia menjadi raja yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Karena dikatakan tadi, ia mencari Tuhan. Sehingga Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, mari kita taat dan mencari Tuhan. Kita pasti berhasil. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil hari ini? Apa yang menjadi tanggung jawab engkau? Adakah kegelisahan? Adakah ketakutan? Adakah kekhawatiran terbersit di hatimu berhubungan dengan pekerjaan hari ini? Andalkan Tuhan, saudara. Cari Tuhan. Libatkan Tuhan. Datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Berkomitmen dengan Tuhan, maka engkau akan melihat kelegaan hari ini. Engkau akan merasakan kelegaan. Tuhan pasti menolong engkau. Apapun kondisi persoalan yang engkau hadapi, mungkin di kantor, mungkin di tempat kerja, yang lain mungkin di tempat usaha, ataupun di rumah. Mari kita andalkan Tuhan. Seperti Raja Uzia. Hari ini kita lihat bahwa dia begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan hanya keberhasilan, tetapi dia termasyhur. Ya kan? Termasyhur itu artinya populer, terkenal banget saudara ya. Sampai ke negeri yang jauh, bukan hanya di Mesir. Karena itu saudara, mari ketika kita taat mencari Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan secara ajaib akan kita alami. Seperti yang dia nyatakan kepada Raja Uzia. Bahwa Raja Uzia itu ditolong secara ajaib oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari seorang Raja Uzia yang mencari Tuhan dalam hal ini. Maka kami akan ditolong Tuhan menghadapi pekerjaan kami, kegiatan rutinitas sepanjang hari ini. Bahkan lebih daripada itu Engkau menyertai, Engkau melindungi kami tidak terpapar COVID-19, tidak diserang oleh kuman virus sakit penyakit hepatitis yang hari ini sedang mewabah di beberapa negara. Kiranya kami semua terlindungi. Hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar Tuhan ubahkan menjadi hari-hari yang baik, hari-hari penuh berkat bagi kami. Karena itu kami terus mengucap syukur dan bersuka cita di hadapan-Mu. Berkati seluruh sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Dalam kondisi apapun hari ini Tuhan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada